Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat berupa nikmat sehat dan nikmat sempat, yang sehingga kita hari ini dapat berkumpul pada acara webinar Analytical Chemistry in Context seri ke-6. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Yang terhormat Kepala Departemen Kimia UGM, Bapak Agus Kuncaka DEA, Bapak Ibu dosen dan praktisi, serta mahasiswa dalam acara webinar Analytical in Context ke-6. Izinkan saya memperkenalkan narasumber dalam webinar kali ini. Saya akan present screen. Jadi yang pertama, narasumber pertama kita adalah Bapak Dr. Renat Nurul Hidayat Aprilita. Beliau telah menempuh pendidikan formal di S1 Kimia UGM, S2 Kimia UGM, dan S3 Innsbruck University Austria. Dan beliau merupakan dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia UGM Yogyakarta. Bidang keahlian beliau adalah kimia analitik dan kimia lingkungan, serta publikasi terakhir beliau mencakup di dalam topik area kimia lingkungan juga. Dan narasumber yang kedua adalah Ibu Dr. Imelda Fajriati MSI. Beliau telah menempuh pendidikan formal di S1 Universitas Brawijaya Malang, S2 Kimia UGM Yogyakarta, dan S3 Kimia UGM Yogyakarta. Dan beliau adalah dosen dari Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bidang keahlian beliau adalah di kimia analitik dan kimia lingkungan juga. Dan publikasi terakhir yang dipublis oleh Ibu Imelda yaitu adalah adsorpsi dan sintesis CO2 kitosan nanokomposit. Dan narasumber kita merupakan narasumber yang ahli dalam di bidang kimia lingkungan. Sebelum memulai materi webinar, saya akan bacakan ketentuan mengikuti webinar. Yang pertama yaitu silahkan mengisi lembar presensi nanti yang sudah disediakan untuk mendata kehadiran seluruh peserta webinar di link yang sudah disebarkan. Kedua, peserta webinar selain moderator dan narasumber yang sedang menguraikan materi webinar, diperkenankan untuk menonaktifkan suara sehingga acara webinar dapat berlangsung dengan nyaman. Yang ketiga, peserta webinar yang ingin bertanya diperkenankan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar dengan format nama, _instansi, _pertanyaan yang akan diajukan. Keempat, narasumber akan menyampaikan materi selama kurang lebih 30 menit. Di sesi diskusi akan disediakan selama 30 menit terakhir dengan dibuka pertanyaan sampai dengan 3 termin, dan tiap termin diisi dengan maksimal 3 pertanyaan. Dan yang terakhir, di akhir acara webinar, peserta diperkenankan untuk mengaktifkan webcam untuk berfoto secara virtual yang akan dilakukan pengambilan gambar sebanyak 2 kali dalam akhir acara webinar dengan dipandu oleh moderator. Baik, begitu saja dari saya selaku moderator. Kemudian langsung saja kepada yang terhormat Bapak Dr. Renat Nurul Hidayat Aprilita. Monggo, silahkan menyampaikan materinya. Terima kasih Mas Banusa, saudara moderator, Bapak Ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada webinar kita kali ini dari berbagai tempat saya lihat di daftar hadirnya, dan juga mungkin rekan-rekan mahasiswa yang menyempatkan diri hadir pada pagi hari ini di webinar kita. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat pada acara webinar kita pagi ini. Suara saya kedengeran nggih Bapak Ibu?
Dan kedengeran nggih suara saya? Nggih, terdengar Pak. Baik nggih. Terdengar. Nggih. Baik. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bertemu di webinar pagi ini dalam keadaan sehat walafiat dalam kondisi wabah pandemi Covid ini. Mungkin nikmat sehat itulah yang paling utama kita rasakan. Semoga kita semuanya selalu sehat sampai dengan nanti di hari-hari berikutnya juga demikian. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Departemen Kimia dan Laboratorium Kimia Analitik yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk sharing informasi. Demikian, kebetulan topiknya tentang penanganan polutan logam berat dan zat warna. Dan pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk sharing tentang penanganan polutan logam berat dan zat warna dengan menggunakan limbah abu dasar batu bara dan modifikasinya. Apa yang akan dipresentasikan ini sebenarnya merupakan beberapa hasil dari penelitian kita bersama dengan mahasiswa, baik itu mahasiswa S1 maupun S2. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi sudah beberapa mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini. Latar belakang dari penelitian ini sebenarnya mungkin diawali sekitar tahun 2006 kalau nggak salah gitu. Kebetulan waktu itu kami diajak Pak Eko Sugiarto saat itu untuk melakukan penelitian terkait analisis dampak lingkungan di PT salah satu PLTU Python di Probolinggo waktu itu. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, PLTU tersebut menggunakan salah satu bahan bakarnya adalah batu bara. Nah, batu bara sudah barang tentu saat itu dan mungkin sekarang juga masih merupakan salah satu bahan bakar utama untuk ketersediaan tenaga listrik kita. Dan salah satu dampak samping dari batu bara adanya limbah, yang limbah tersebut diantaranya adalah berupa fly ash dan bottom ash. Nah, kalau fly ash mungkin sudah banyak penelitian yang berkaitan dengan fly ash, pemanfaatannya. Kemudian pada saat itu mungkin orang banyak meneliti terkait dengan fly ash, belum banyak yang melihat ke bottom ash-nya begitu. Kemudian waktu kami ke Probolinggo ke sana, ternyata juga di lapangan kita melihat fly ash itu sudah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sudah diambil oleh pihak ketiga untuk dimanfaatkan. Jadi relatif kelihatannya penanganannya sudah dapat dipakai dengan baik. Jadi limbahnya sudah tertangani dengan baik karena sudah dimanfaatkan sebagai bahan campuran semen atau yang lain. Kemudian kami juga berkunjung ke situ ke tempat penampungan limbahnya, dan di situ waktu itu ada suatu lahan luas, landfill, dan diantar oleh petugas di sana. Waktu itu saya tanyakan, ini apa Pak? Ini bottom ash itu. Terus apa, bagaimana pemanfaatannya? Ya ini ditaruh di sini, ditaruh di landfill, kemudian ditanami tanaman keras. Waktu itu kita sempat berpikir, dari informasi yang ada kan sebenarnya komponen utamanya tidak jauh berbeda antara fly ash dengan bottom ash. Memang sifatnya agak berbeda dari sisi densitas, misalkan bottom ash jauh lebih berat gitu. Nah, kemudian waktu itu saya Pak, boleh saya minta sebagian untuk kita bawa ke Jogja untuk kita manfaatkan untuk penelitian. Oh silahkan. Nah itu awal mulanya dari situ ceritanya. Kemudian waktu itu kita bawa beberapa
limbah bottom ice tersebut, kemudian mulailah penelitian yang terkait dengan bottom ice ini. Nah, ternyata dari beberapa hasil studi literatur juga kandungan atau komposisi dari bottom ice ini cukup bervariasi juga. Namun demikian, komponen utamanya adalah seperti halnya fly ash juga, komponen utamanya adalah silika dan alumina. Jadi dari sini maka kita berpikir untuk memanfaatkan bottom ice ini untuk kajian penelitian kita. Nah, kemudian dari beberapa studi literatur juga memang ternyata sudah banyak yang melakukan pemanfaatan limbah abu dasar batu bara ini, baik itu untuk logam-logam berat maupun untuk zat warna begitu. Nah, dari beberapa hasil penelitian memang ada yang menyatakan bahwa selektivitasnya masih rendah, kemudian kapasitas absorpsinya juga demikian. Nah, dari situ kemudian kita berpikir untuk melakukan modifikasi dari abu dasar batu bara ini supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, beberapa penelitian yang sudah dilakukan bersama-sama dengan tim mahasiswa kita, modifikasi abu dasar batu bara, misalkan kita lakukan dengan beberapa surfaktan seperti SDS, sodium hidrosil sulfat, kemudian hidroksikwinolin, kemudian juga dengan CTAB, setil trimetil amonium bromida, kemudian yang lain lagi bisa kita manfaatkan untuk sintesis silika. Kemudian setelah disintesis bisa juga kita modifikasi. Ini mungkin yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini, beberapa kajian penelitian terkait manfaatan abu dasar batu bara untuk menangani polutan logam berat dan zat warna. Nah, misalkan modifikasi yang pertama dengan SDS, kita tahu SDS itu merupakan surfaktan anionik. Ini adalah sifat-sifat fisik dan kimiawinya. Kemudian dari situ kita berpikir untuk kita manfaatkan sebagai modifikator untuk abu dasar batu bara. Karena sifatnya anionik, maka hipotesis kita dia dapat kita manfaatkan untuk menangani limbah atau polutan yang sifatnya kationik, baik itu zat warna maupun dari logam-logam berat misalkan. Ini yang pertama yang sedang dan sudah kita lakukan penelitian. Kemudian yang kedua, misalkan dengan hidroksikwinolin, kita tahu hidroksikwinolin merupakan ligan yang dapat digunakan sebagai reagen dalam berbagai macam ekstraksi pelarut untuk ion logam, yang selektivitasnya dapat dipilih, dapat ditingkatkan dengan memilih daerah pH yang sesuai. Nah, hidroksikwinolin ini juga sebenarnya sudah dimanfaatkan, sudah dilakukan penelitian juga dengan berbagai macam absorben, misalkan silika gel, bentonit, silika mesopori, alumina, dan juga mahasiswa kita juga manfaatkan hidroksikwinolin ini kemudian dimodifikasi untuk modifikator abu dasar batu bara. Jadi interaksi yang kita pikirkan antara abu dasar batu bara dengan hidroksikwinolin adalah ikatan hidrogen pada gugus OH dari 8 hidroksikwinolin dengan ASOH pada absorben abu dasar batu bara. Kemudian hal lain, kita juga bisa memanfaatkan abu dasar batu bara ini untuk kita sintesis silika. Jadi SiO2 dari batu bara, abu dasar batu bara, kita sintesis, kita menjadi ambil silikanya begitu dengan reaksi tertentu seperti yang terpaparkan di slide ini dengan NaOH, dengan HCl, dan kemudian juga dapat
setelah kita melakukan proses sintesis silika dari abu dasar batu bara, dapat kita modifikasi dengan CTAB misalkan, ini yang sudah pernah dilakukan, dan kemudian dapat kita aplikasikan untuk anion dikromat. Ini yang sebagai salah satu contohnya. Gitu. Kemudian metode penelitiannya mungkin cukup sederhana, beberapa modifikasi tadi, misalkan kalau dengan yang SDS, abu dasar batu bara, itu kita terus kita ayak dengan ayakan 250 mesh misalkan, kemudian kita cuci, kemudian kita oven setelah proses pencucian tersebut, ini yang sudah teraktivasi, kemudian kita analisis, kita karakterisasi dengan XRD dan FTIR. Setelah dicuci, kemudian kita aktivasinya dengan menggunakan misalkan di sini HCl 6 molar, kita reflux selama 4 jam, kemudian kita cuci lagi, dan kita oven dengan 100 derajat Celcius. Dari sini kita dapatkan abu dasar teraktivasi. Kemudian setelah itu baru kita reaksikan dengan SDS, dan kita dapatkan abu dasar yang termodifikasi dengan SDS, kemudian kita lakukan proses karakterisasi. Bagaimana kalau dengan hidroksikinolin? Cara prinsip masih sama, cuma bedanya di sini misalkan kita di sini menggunakan 2 gram hidroksikinolin, kemudian pelarutnya kita gunakan etanol dan alkohol serta 10 gram abu dasar batu bara, kemudian kita aduk selama 4 jam, kita saring dan cuci sehingga pH-nya netral, kemudian kita keringkan, kemudian diayak dengan ayakan 250 mesh. Ini kita dapatkan abu dasar termodifikasi hidroksikinolin, kemudian kita karakterisasi dengan FTIR dan XRD misal. Kemudian yang lain lagi yang dapat kita manfaatkan dari abu dasar batu bara ini, kita bisa melakukan proses sintesis silika dari abu dasar batu bara. Tadi kita reaksikan dengan NaOH 3 molar, kemudian kita panaskan selama 120 menit pada suhu tertentu, sudah hasil kajian 93 derajat Celcius, kemudian kita dinginkan dan disaring. Dari sini kita dapatkan natrium silikat. Kemudian natrium silikat itu kita tambahkan HCl, dari sini kita memperoleh silika sintesis. Itu setelah kita keringkan pada suhu 110 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian silika hasil sintesis tadi bisa juga kita lakukan modifikasi dengan CTAB, misalkan di sini. Jadi kita reaksikan selama 12 jam dengan pengadukan konstan dengan CTAB yang dilarutkan dalam aqueous, sehingga kita peroleh silika CTAB yang ini dapat dimanfaatkan sebagai absorben, entah untuk logam berat atau mungkin zat warna. Jadi kita lakukan beberapa karakterisasi, misalkan dengan SRF, FTIS, SRD, dan SEM. Gitu. Kemudian setelah proses modifikasi, setelah proses sintesis, kita juga bisa kita melakukan beberapa kajian absorpsi. Sebagai contoh di sini untuk abu dasar batu bara SDS, misalkan kita aplikasikan untuk metil violet, misalkan dengan berbagai macam variasi, baik variasi massa, analisisnya untuk metil violet kita gunakan UV vis, kemudian bisa variasi waktu kontak, kemudian variasi konsentrasi, variasi pH, dengan volume 25 ml. Nah, data hasil optimasi tersebut yang bisa kita gunakan nanti untuk menentukan kinetika dan isoterm absorpsinya. Itu Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa mungkin. Kemudian kita juga melakukan kajian absorpsi abu dasar batu bara yang kita modifikasi dengan hidroksikinolin. Secara prinsip mungkin sama Bapak Ibu, cuma beberapa perbedaan dalam variasinya, misalkan terkait pengaruh pH, kemudian pengaruh massa absorben,
kemudian logam yang kita pilih sudah belum tentu ada logam yang sesuai. Kemudian kita juga lakukan proses kajian kinetika absorpsi dan isotop absorpsinya. Ini beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan bersama-sama dengan mahasiswa kita. Ini gambar adalah spektra FTIR untuk abu dasar yang sudah dimodifikasi dengan SDS. Jadi yang paling atas itu adalah abu dasar, dan yang kuning itu adalah abu dasar yang teraktivasi. Yang hijau ini adalah SDS, dan yang paling bawah itu adalah abu dasar yang sudah dimodifikasi dengan SDS. Dan kita lihat di sini beberapa peak yang karakteristik yang menunjukkan bahwa modifikasi abu dasar batu bara itu sudah bisa kita lakukan dengan SDS. Jadi bisa kita lihat di sini beberapa peaknya yang kalau kita buat tabel Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa mungkin bisa kita lihat yang abu dasar batu bara di sini memang maupun abu dasar batu bara yang teraktivasi. Di sini dari gugus fungsionalnya menunjukkan adanya gugus-gugus silika dan alumina, SiO, Si, atau gugus alumina. Kemudian yang SDS kita lihat di sini adanya gugus yang karakteristik untuk SO, kemudian juga untuk CH3 dan CH2. Dan abu dasar batu bara yang sudah dimodifikasi dengan SDS itu kita lihat munculnya gugus-gugus dari abu dasar dan SDS tersebut. Kemudian dari spektra SRD-nya kita lihat proses aktivasi tidak menghilangkan gugus utama dari atau mineral utama dari abu dasar batu bara, hanya membersihkan pengotor-pengotor yang mungkin ada di abu dasar batu bara tersebut. Nah, kemudian yang abu dasar yang kita aktivasi dengan yang modifikasi dengan hidroksikinolin juga demikian. Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, kita lihat ini data hasil penelitian bahwa sebelum aktivasi itu yang paling bawah, kemudian yang B itu setelah kita aktivasi, dan yang C sampai F ini adalah yang kita interaksikan, yang kita modifikasi dengan hidroksikinolin dengan variasi jam. Kemudian yang paling atas itu adalah hidroksikinolin sendiri. Kita lihat di sini lebih jelasnya mungkin bisa kita lihat di tabel berikutnya ini. Kita lihat serapan yang spesifik pada beberapa bilangan gelombang. Di sini memang menunjukkan karakter yang khas untuk abu dasar, untuk yang abu dasar maupun abu dasar teraktivasi, adanya silika dan alumina. Kemudian yang kita modifikasi dengan hidroksikinolin, di sini memang muncul serapan-serapan yang khas dari hidroksikinolin. Kemudian XRD-nya juga demikian, kita lihat abu dasar sebelum dan sudah teraktivasi itu tidak ada perubahan, hanya membersihkan pengotor-pengotor yang ada pada abu dasar sebelum diaktivasi. Kemudian data hasil penelitian dari silika, sintesis silika dari abu dasar. Jadi sebelum kita lakukan proses sintesis, kita lihat komposisi kimia dari abu dasar batu bara. Di sini kebetulan dari bahan yang kita gunakan silikanya sebanyak 32%. Kemudian kita lakukan proses sintesis silika. Sebelumnya juga kita lakukan analisis FTIR. Di sini kita lihat adanya gugus silanol dan siloksan yang menunjukkan terdapatnya silika di abu dasar batu bara. Kemudian setelah proses sintesis silika, kita dapatkan di sini komposisi kimianya yang tadi di 30-an%, di sini kita peroleh silika sebanyak 94%. Jadi peningkatan yang cukup signifikan, sangat signifikan dengan proses sintesis silika ini. Kemudian kalau dari sisi difraktur dalam XRD-nya,
silika maupun silika yang sudah kita modifikasi dengan CTAB itu tidak merubah struktur, bentuknya amorf. Jadi ini dari karakterisasi difraktogram sinar X-nya. Kita lihat. Kemudian setelah kita tambahkan atau kita modifikasi dengan CTAB, kelihatan di sini dari FTIR bahwa memang sudah terjadi proses modifikasi tersebut. Munculnya gugus-gugus fungsi yang khas untuk silanol, siloksan, kemudian amonium dari CTAB ini muncul di sini. Ini kita lihat yang A ini adalah silika sintesis, kemudian yang B itu silika yang kita modifikasi dengan CTAB. Kalau yang C ini hanya CTAB sendiri. Jadi kita lihat yang B ini sudah menunjukkan adanya gugus fungsi yang berasal dari silika dan CTAB. Dan ini adalah hasil gambar SEM dari silika CTAB, dan kita lihat bahwa setelah kita modifikasi dengan CTAB, dari gambar SEM-nya menjadi lebih seragam. Cuma memang kalau kita lihat ini A ini silika saja, kemudian B sampai G ini adalah perbandingan silika CTAB dengan perbandingan tertentu. Tapi kalau CTAB-nya sangat besar, kita lihat memang dia akan cenderung terus membentuk agregat, gitu, Bapak Ibu. Ya, kita pilih yang paling seragam, yang di. Kemudian dari sisi pengukuran surface area, di sini kita lihat silika hasil sintesis dengan silika yang kita modifikasi dengan CTAB. Di sini ada penurunan luas permukaan, volume pori, dan jari-jari porinya. Jadi setelah ditambahkan CTAB, di sini terjadi penurunan. Kemungkinan ini disebabkan karena adanya misel yang terbentuk menutup pori pada absorben ini. Ini data surface area analyzer dari permukaan silika dan silika CTAB. Dan kita lihat dari sisi ukuran jari-jari porinya, kita bisa mendapatkan material yang sifatnya mesopori. Nah, ukurannya sekitar 50,99 Armstrong. Kemudian dari data kajian absorpsi ini beberapa kita tampilkan, Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah abu dasar yang kita modifikasi dengan SDS yang kita gunakan untuk mengabsorpsi logam Cu, yang logam Cu. Ini kita lihat data hasil penelitian abu yang sudah kita aktifasi dengan yang dimodifikasi dengan SDS. Kelihatan di sini memang terjadi peningkatan kapasitas absorpsi kalau kita modifikasi dengan SDS, gitu. Dan optimal pada pH asam pH 3 di sini. Ini yang pengaruh massa, kita lihat makin banyak massa absorben, maka makin besar kapasitas absorpsinya, dan yang kita modifikasi, abu dasar yang kita modifikasi dengan SDS mempunyai hasil yang lebih baik dibandingkan yang tidak dimodifikasi dengan SDS. Jadi optimalnya sekitar 0,4 gram. Kita lihat. Dan ini waktu, pengaruh variabel waktu interaksi. Jadi kita lihat data berikut ini. Memang ada secara umum yang kita modifikasi dengan SDS selalu mendapatkan hasil kapasitas absorpsi yang lebih besar. Walaupun waktu optimalnya mungkin ada sedikit perbedaan di sini, yang dengan SDS kita dapatkan pada waktu 80 menit, yang dengan belum dimodifikasi pada waktu 60 menit, tapi data kapasitas absorpsinya lebih besar. Kemudian ini pengaruh konsentrasi awal logam Cu, kita lihat yang paling optimal di sini baik
abu teraktivasi maupun yang modifikasi dengan SDS pada konsentrasi awal logam CO-nya sekitar 100 ppm. Dan data menunjukkan bahwa yang kita modifikasi dengan SDS mempunyai hasil yang lebih besar. Kemudian di samping untuk logam berat bisa juga kita aplikasikan untuk zat warna. Sebagai contoh, ini misalkan kita gunakan untuk zat warna metil violet. Kita lihat di sini abu yang belum kita modifikasi dengan SDS itu yang warna biru, yang orange itu yang sudah kita modifikasi dengan SDS. Kita lihat memang kemampuan absorpsinya lebih besar yang kita modifikasi dengan SDS untuk zat warna, juga demikian hasilnya. Ini pengaruh massa absorben, kemudian ini waktu kontak, kita lihat juga demikian. Waktu kontak optimalnya mungkin hampir sama, cuma dari sisi kemampuan absorpsinya, kapasitas absorpsinya lebih besar yang kita modifikasi dengan SDS. Ini data kinetika absorpsinya, kinetika orde 2 semu dari data hasil kajian kinetika absorpsi. Kemudian secara hipotetik kita perkirakan interaksinya Bapak Ibu dengan metil violet. Nah, tadi kationik dengan anionik interaksinya seperti tergambarkan di slide berikut ini. Kemudian itu yang SDS, modifikasi dengan SDS. Kemudian yang dengan hidroksikonolin juga ini interaksi hipotetik kita Bapak Ibu seperti ini, dan rekan-rekan mahasiswa kita perkirakan. Dan dari data kita bandingkan, ini kita gunakan dua ion logam Zn dan Mg, jadi abu dasar kita modifikasi dengan hidroksikonolin. Kita dapatkan hasil seperti di gambar ini, yang atas itu adalah untuk Mg, yang bawah itu adalah untuk Zn. Jadi kemampuan absorpsinya yang abu dasar kita modifikasi dengan hidroksikonolin lebih besar yang untuk Mg dibandingkan yang untuk Zn. Pengaruh pH, jadi optimalnya sekitar pH 5. Kemudian ini pengaruh waktu, kita lihat. Dari sisi pengaruh waktu juga yang kita yang untuk Mg juga lebih besar kapasitas absorpsinya. Jadi salah satu alasannya adalah mungkin bisa kita tinjau dari teori HSAB, karena Mg merupakan asam keras, sehingga akan lebih banyak yang terabsorb di abu dasar teraktivasi maupun abu dasar yang sudah kita modifikasi dengan hidroksikonolin. Karena di abu dasar yang kita modifikasi dengan hidroksikonolin itu ada gugus silanol, aluminol, dan gus OH yang merupakan basa keras. Bandingkan dengan Zn, karena Zn kita tahu merupakan asam monah, sehingga kapasitas absorpsinya lebih rendah dibandingkan untuk Mg. Kemudian penelitian ini juga kita coba aplikasikan untuk beberapa real sampel limbah ini yang sedang dikerjakan oleh mahasiswa S1 kita. Ini data yang kita peroleh, misalkan ternyata itu dapat kita gunakan sebagai contoh. Misalkan kita dapat mengabsorb CO dari limbah kuningan dengan kemampuan sebesar kapasitas absorpsinya sebesar 32,274 mg per liter, dengan kemampuan absorpsi sekitar 99%. Kemudian ini kita gunakan abu dasar pasil silika hidroksikonolin. Jadi kita modifikasi dengan hidroksikonolin, kemudian kita gunakan untuk aplikasi limbah kuningan, jadi untuk mengabsorb CO-nya. Kita gunakan kondisi optimal yang sudah dioptimasi sebelumnya. Jadi ini saya hanya menampilkan data langsung ke limbahnya, gitu.
Kemudian contoh yang lain, misalkan yang sudah dilakukan penelitian oleh bersama-sama dengan mahasiswa kita, ternyata abu dasar batu bara itu juga dapat kita gunakan untuk menurunkan COD dari limbah badik. Misalkan ini juga kita lihat datanya, kalau kita ambil sampel inlet itu bisa menurunkan sekitar 55%, sedangkan kalau limbah sisa perwarnaannya bisa sekitar 40%. Mungkin itu Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa pengantar diskusi kita. Nanti bisa kita lanjutkan dengan forum diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Bonusa sebagai moderator. Ya, baik. Terima kasih pemaparannya Pak Nurul. Kami lanjutkan langsung ke narasumber kedua, Ibu Dr. Imelda Fajriati. Nanti diskusinya ada di 30 menit terakhir saja. Monggo, silahkan Ibu Imelda. Bagi peserta webinar yang ingin bertanya, silahkan chat di kolom komentar dengan format nama, _instansi, _pertanyaan yang akan diajukan. Silakan Bu Imelda. Suaranya tidak ada Bu Imelda. Belum ada, Bu. Tadi padahal di awal bisa ya kedengaran suaranya Bu Imelda ya? Iya, iya. Belum ada, Bu. Belum ada masuk suaranya, Bu Imelda. Atau mungkin kalau hang apa ya Bu Imelda ya? Ini sementara tidak bisa. Kalau hang mungkin keluar dulu terus gabung lagi Bu Imelda. Kadang-kadang gitu ya. Benar ya Mas Bonus saya? Iya, mungkin bisa seperti itu. Iya. Kadang saya juga pernah ngalami kok. Kayaknya keluar dulu Mas Bonus saya. Iya, sebentar mungkin ya. Mohon ditunggu Bapak Ibu semuanya. Sudah mendengar? Ya. Sudah terdengar, Bu. Sudah mendengar? Baik. Sudah. Halo, sudah mendengar suara saya nggih? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu Imelda. Sampun. Sampun. Mas Sofi, Mas, bantu Mas kok settingannya kali ini. Aduh ya Allah, gimana kok jadi nggak bisa ya?
Kedengeran Kak Bu? Nggak bisa nih. Nggak bisa, dia nggak dengar suara saya tadi. Ya Allah. Oh, salah masuk nggih? Oh, sudah masuk. Tapi saya tidak bisa mendengar suara dari Bapak Ibu. Oh, volumenya mungkin Bu, volume speakernya Bu Imelda. Belum didoain Pak Kiai itu, makanya nggak kedengeran. Sudah terdengar, Bu? Kok saya nggak dengar dari sini ya? Saya nggak dengar suaranya dari sama sekali, nggak dengar apa ya? Atau headsetnya yang bermasalah, Bu? Kalau nggak usah pakai headset, mungkin mau bisa langsung. Sudah. Sudah nggak tak. Bukan di situ ada tulisan. Nggak ada. Baik, sambil menunggu mungkin ya. Dari sana dengar suara sini, tapi saya nggak bisa. Sambil menunggu, mungkin ada dari peserta untuk menanyakan terkait materi yang disampaikan oleh Pak Nurul Hidayat. Monggo. Sambil menunggu, Pak Nurul, saya mau bertanya terkait reuse atau reusability dari adsorben yang sudah dibuat, Bapak. Apakah reusability-nya bisa mencapai sekian kali pengulangan absorpsi desorpsi, ataukah hanya berapa persen yang bisa diabsorpsi setelah desorpsi kembali, seperti itu, Pak? Oke, terima kasih Mas Bonusah. Jadi memang tidak semua penelitian itu meneliti juga tentang masalah reuse atau reusability-nya ya Mas. Tapi ada juga yang melakukan penelitian itu, cuma tidak saya tampilkan kebetulan di PowerPoint-nya. Ada hasil kajian di salah satu penelitian mahasiswa kita itu yang masih bisa dipakai sampai dengan 3 kali pemakaian begitu. Setelah proses recovery dulu gitu. Jadi itu Mas Banusah, cuma kebetulan nggak saya tampilkan. Sudah mendengar nggih? Sudah, Bu Imelda, sudah jelas. Alhamdulillah. Nggih, Alhamdulillah, ya. Saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada akhirnya saya bisa berkesempatan hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu di sini. Pertama yang mungkin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibu Profesor Dr. Endang Triwahyuni atas
kepercayaannya dan kesempatannya sehingga saya bisa hadir bersama Bapak Ibu di sini untuk bisa mengikuti diskusi serial kimia analitik atau analytical in contact pada Selasa hari ini. Sebenarnya saya merasa belum pantas ini berada di forum ini. Sungguh menjadi suatu kehormatan karena di sini saya bisa hadir bersama-sama dengan para guru-guru saya. Ada banyak Bapak Ibu guru saya yang hadir di sini. Ada beliau Bapak Profesor Dr. Mudasir, saya lihat beliau sudah hadir. Kemudian ada Bapak Dwi Siswanta, ada Ibu Profesor Dr. Endang Triwahyuni juga. Kemudian ada Bapak Agus Kuncaka, ada Bapak Roto, dan termasuk Bapak Nurul Hidayat, beliau penguji disertasi saya dulu, serta para kolega teman-teman S3 ketika menempuh studi program doktor di Kimia UGM, serta juga pada adik-adik mahasiswa sekalian pada pagi hari ini. Pada kesempatan yang sangat baik ini, izinkan saya menyampaikan penelitian yang sudah kurang lebih 5 tahun ini saya lakukan, di mana ini bermula pada penelitian disertasi dengan bimbingan promotor Bapak Profesor Dr. Mudasir serta Ibu Profesor Dr. Endang Triwahyuni. Mungkin izin video saya nonaktifkan, nanti khawatir ada gangguan lagi begitu. Sebentar. Baik, Bu. Sebentar. Sudah bisa melihat tayangan, nggih? Sudah bisa, Bu. Baik. Bisa di present screen saja, Bu. Baik. Baik, sudah. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya sebagaimana tadi sudah saya sampaikan akan menyampaikan penelitian yang telah saya lakukan dengan dukungan promotor Bapak Mudasir dan Pak Bu Endang pada saat itu, dan ini terus masih akan saya lakukan pada saat ini. Penelitian ini pada dasarnya menggunakan kitosan dan TiO2 dengan tujuan untuk aplikasi sebagai fotokatalis. Akhirnya dengan demikian bagaimana fotokatalis nanokomposit TiO2 kitosan ini bisa untuk menangani limbah polutan, diantaranya adalah zat warna. Dari pertama kali saya publikasikan pada tahun 2014 sampai saat ini tahun 2020 ini alhamdulillah masih disitasi hingga di September ini ada 7 diantaranya ada di dalam seri buku Green Method for Wastewater Treatment, di mana salah satu chapternya di situ tentang penggunaan nanokomposit TiO2 untuk penanganan limbah zat organik. Salah satu chapternya juga mensitasi tulisan yang sudah dipublikasikan dan beberapa publikasi yang lain. Nah, berangkat dari kenapa kemudian saya tertarik pada penelitian tentang nanokomposit TiO2 kitosan, pada dasarnya melihat bagaimana kemudahan atau kelimpahan kitosan yang bisa digunakan untuk banyak hal. Kita tahu kitosan sudah aplikasinya sudah sangat meluas, diantaranya bisa untuk lingkungan, kemudian sebagai antimikrobial, ada biomedicine yang kemarin sempat disampaikan oleh Bu Retno dan Pak Dwi, kemudian untuk pangan. Nah, kitosan merupakan biopolimer yang cukup melimpah yang telah banyak diaplikasikan, diantaranya karena sifat yang biocompatibility, kemudian biodegradability, antimicrobial ability, dan kemudahan membentuk lapisan film. Aplikasi kitosan dengan aplikasi komposit TiO2 kitosan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, pada dasarnya bisa dikategorikan ada 5 bagian. Ini yang kemarin sudah sempat saya cermati Bapak Ibu, bahwa pertama adalah berfungsi sebagai antimikrobial, di mana bisa menghambat jenis bakteri
gram positif dan negatif, kemudian termasuk jamur dan biorenik. Kemudian untuk aplikasi lingkungan, di mana menggunakan prinsip aktivitas dari penyerapan dan fotokatalitiknya. Kemudian untuk aplikasi biomedik, ini yang kemarin sudah minggu lalu didiskusikan. Kemudian untuk aplikasi pengawetan pangan sebagai bahan pembungkus ya, atau edible coating yang kemudian bisa dikonsumsi. Kemudian juga untuk aplikasi yang lain. Nah, di antara metode hybrid composite TiO2 kitosan ini pada dasarnya ada 3 yang bisa dilakukan. Secara umum ada 3. Ini saya ambil dari jurnal material 2020, bahwa di situ kita bisa menggunakan metode mechanical steering, di mana logam akan terjebak terperangkap ya di permukaan polimernya. Kemudian ada metode coating, di mana logamnya atau TiO2-nya akan terdeposit di atas permukaan. Nah, ini bisa menggunakan teknik deep coating, spray coating maupun spin coating. Saya yakin Bapak Ibu juga mungkin sudah mengetahui. Kemudian yang terakhir adalah metode nanokomposit, di mana dalam metode ini dianggap ada ikatan yang terbentuk secara kimia antara polimer atau materi kitosan dengan metal oksida atau TiO2-nya. Nah, metode nanokomposit ini yang saya gunakan dalam sintesis nanokomposit TiO2 kitosan. Ini kira-kira yang kemudian saya sintesis, saya hasilkan, di mana saya mencampurkan titanium dioksida atau TiO2 dengan kitosan, dengan tujuan adalah untuk menghasilkan material baru yang bisa berfungsi sebagai fotokatalis. Kenapa kemudian fotokatalis menjadi bagian yang penting atau tertarik untuk kami lakukan? Di antaranya adalah tentu saja untuk mendukung penanganan limbah yang sudah sedemikian perlu untuk dikembangkan, begitu ya. Di sini kita mungkin sudah tahu bahwa ada metode oksidasi lanjutan yang sudah menjadi andalan, saya kira ya, sudah menjadi pilihan ideal karena dianggap lebih efektif dan efisien. Nah, fotokatalis yang dihasilkan diharapkan bisa mendukung pengembangan dari AOP ini. TiO2 kitosan nanokomposit ini kemudian dibentuk ya, disintesis, di mana tentu saja di situ ada 2 bagian utama materialnya, yaitu dari TiO2 sendiri dan kitosan. Nah, TiO2 kita tahu bahwa memiliki keistimewaan, diantaranya adalah stabil secara termal, kemudian stabil secara mekanik dan sifat fisikokimianya, tidak beracun serta cukup murah dengan energi band gap yang relatif tinggi ya, 3 sampai 3,2 elektron volt. Kemudian untuk kitosan sendiri tadi di awal sudah disampaikan bahwa dia non toksik ya, kemudian dia biokompatibel, mudah sekali menyesuaikan diri dengan material yang lain, kemudian memiliki sifat absorben yang tinggi serta aktif secara optik begitu dan murah gitu ya. Nah, bagaimana TiO2 nanopartikel ini dan kitosan di sintesis? Nah, ini menggunakan pendekatan metode soft gel ya, dengan temperatur kamar. Nah, kemudian bagaimana kitosan dapat menghambat atau bisa membentuk TiO2 nanopartikel dalam sintesisnya? Beberapa hal yang bisa mendukung bagaimana kitosan bisa menghasilkan TiO2 dalam dimensi nano atau dalam ukuran yang sangat kecil, diantaranya adalah bahwa sifat kristal kitosan mampu menentukan konformasinya sehingga menghasilkan efek ruang yang terbatas di antara strukturnya. Kemudian sifat kristal kitosan mempengaruhi ikatan hidrogen inter dan intramolekuler di antara gugus aminanya dan hidroksil. Interaksi intermolekuler menyebabkan keteraturan antar unit polimer kitosan, sedangkan interaksi intramolekuler menyebabkan keteraturan antar bidang unit kitosan. Sifat semikristalin kitosan antara lain adalah adanya ikatan hidrogen antar rantai dan antar lapisan. Nah, beberapa hal inilah yang kemudian mendukung bagaimana
kitosan bisa membatasi pertumbuhan partikel TiO2 dalam matriknya. Nah, pada kitosan terhidrat, rantai kitosan diikat oleh ikatan hidrogen yang membentuk struktur lembaran, kemudian membentuk unit berulang yang searah tanpa ada ikatan langsung antar lembarannya. Antar lembaran kitosan kemudian berisi molekul air dengan ikatan hidrogen inter dan intramolekuler. Oleh karena itulah, kitosan mudah menyesuaikan diri apabila ada gugus asing masuk dalam strukturnya. Tentu saja, derajat deasidilasi juga mempengaruhi karakteristik konformasinya, di mana akan menginduksi arah orientasi konformasi struktur kitosannya. Nah, perubahan konformasi kitosan dari meregang menjadi berkulung, kemudian menjadi berpilin atau membentuk double helix, efek ruang selama berkonformasi ini diyakini sebagai cara kitosan untuk membatasi pertumbuhan partikel, sehingga TiO2 dapat terbentuk dalam ukuran yang sangat kecil. Nah, kemudian dari hasil sintesis ini, Bapak Ibu, dihasilkan kurang lebih ini secara hipotetik yang bisa saya sampaikan bahwa interaksi antara TiO2 dan kitosan di dalam matriknya itu diduga dapat melalui dua hal. Yang pertama adalah interaksi asam basa Lewis, di mana ini mengarah pada ikatan kovalen terbentuk dari ini atom N yang bersifat elektronegatif ya, mendonorkan pasangan elektronnya kepada Ti. Nah, ini sebenarnya menggunakan pendekatan asam basa Lewis. Dan kemudian yang kedua adalah ikatan hidrogen. Kita tahu ikatan hidrogen itu sebenarnya cukup lemah, tapi kalau digunakan atau dilakukan secara bersama-sama dalam jumlah yang sangat banyak akan menjadi kuat, sehingga membentuk ikatan yang cukup kuat begitu ya. Kemudian bagaimana sintesis ini dilakukan? Yang pertama adalah tentu saja menyiapkan kitosan. Dalam hal ini saya menggunakan kitosan dengan derajat deasidilasi sebesar 87. Kemudian dilarutkan terlebih dahulu dalam asam asetat. Seperti biasa, setelah terbentuk larutan kitosan yang sudah larut, baru kemudian ditambahkan prekursor. TiO2 digunakan prekursor titanium tetraisopropoksida, kemudian dicampurkan ya, dihaduk selama 24 jam, baru kemudian didiamkan. Nah, ini proses pembentukannya, didiamkan selama 1 minggu. Saya juga melakukan variasi pendiaman. Maksudnya adalah untuk menentukan waktu agingnya gitu ya. Jadi dilakukan dalam beberapa waktu. Ternyata memang nanti di sini nanti ada bukti bahwa ternyata ada perbedaan hasil dari ukuran partikel pada waktu-waktu yang lebih lama, waktu aging pendiaman yang lebih lama begitu. Nah, ini dilakukan dalam temperatur kamar karena memang untuk mencegah supaya kitosan tidak rusak, di mana kita tahu bahwa kitosan dapat terdekomposisi pada temperatur yang tinggi. Jadi hanya dilakukan pada temperatur ambien, temperatur laboratorium yang mungkin sekitar 27 begitu, 27 derajat Celcius. Nah, kemudian setelah terbentuk setelah didiamkan selama 1 minggu, biasanya nanti keruh larutannya ya, semakin kental, karena kita tahu kitosan mungkin terjadi penguapan air jadi semakin kental. Kemudian ditambahkan natrium karbonat. Setelah ditambahkan natrium karbonat, nanti kemudian akan ada seperti larutan yang terpisah, kemudian disentrifuge untuk dipisahkan. Gitu. Nah, setelah itu baru dikeringkan. Nah, ini karakteristik fotokatalis yang sudah berhasil didapatkan. Kemarin saya coba dalam beberapa variasi komposisi dari TiO2-nya, dari TTIP-nya, dari prekursornya. Dari sini didapatkan bahwa ternyata untuk fotokatalis nanokomposit TiO2 kitosan yang memiliki kadar prekursor paling besar, yaitu ada 1,3 perbandingan 1,3 rasionya, itu relatif menghasilkan pola difraksi yang cukup jelas atau menghasilkan kristalinitas yang lebih tinggi tentu saja dibandingkan dengan
TTIP atau konsentrasi dari prekursor yang semakin rendah. Ini hasil dari pengamatan TEM-nya bahwa bisa dilihat ya, bisa dibandingkan Bapak Ibu bahwa pada dasarnya hasil sintesis ini memang mengarah pada pembentukan TiO2 fase anatase. Nah, kemudian dari gambar juga terlihat saya menggunakan kontrol, menggunakan juga melakukan sintesis TiO2 tanpa dicampurkan dengan kitosan. Jadi membuat sintesis TiO2 saja, kemudian dibiarkan dengan perlakuan yang sama tentu saja tanpa ditambahkan kitosan. Dan ternyata hasilnya kelihatan dari TM-nya ini kelihatan memang lebih berkurang lebih besar ya, dan meruah begitu. Kemudian kalau dilihat dari area selected, area terpilihnya ini, bahwa terlihat bahwa memang fase kristalnya lebih banyak gitu, kristalinitasnya juga lebih tinggi. Tetapi untuk yang TiO2 kitosan sendiri tetap juga ada juga memiliki tingkat kristalinitas yang masih cukup baik gitu. Dan berdasarkan menentukan ukuran partikel, diketahui bahwa ukuran partikel dari TiO2 kitosan lebih kecil dibandingkan yang disintesis di luar kitosan. Nah, ini berdasarkan dari spektra FTIR dapat dilihat bahwa tadi disebutkan ada ikatan kovalen koordinasi dari Ti ke N ya, kemudian juga ada ikatan hidrogen, bahwa sebenarnya dapat dilihat dari spektra ini. Dapat disampaikan bahwa pada bilangan gelombang 1400 terjadi serapan baru dari NH ini ya. Nah, ini dimungkinkan NH ini berinteraksi dengan Ti melalui ikatan hidrogen dengan gugus OTIO. Kemudian pada bilangan gelombang 1591 ini diduga ada interaksi gugus OTIO dengan gugus NH dari kitosan yang kemudian diduga membentuk ikatan kovalen koordinasi juga. Kemudian pada bilangan gelombang 3700 di area ini peningkatan intensitas menjadi lebih lebar, dan ini mengindikasikan ada ikatan hidrogen intra dan intermolekuler antara gugus OTI dengan gugus NH dan OH. Nah, ini gambar dari morfologi permukaan berdasarkan SEM. Ada berdasarkan jenis nanokomposit yang sudah disintesis, ada perbedaan komposisi rasio tadi, maka terlihat bahwa untuk semakin banyak kandungan atau rasio titania, TiO2 dalam nanokomposit, maka sudah jelas akan semakin kelihatan bergranul gitu ya, permukaannya menjadi semakin kasar gitu. Nah, begitu juga ketika semakin berkurang komposisi rasio TiO2-nya, maka permukaan komposit semakin halus. Nah, kalau yang ini adalah tanpa kitosan, jadi TiO2 disintesis tanpa menggunakan kitosan. Berdasarkan SEM ini, kemudian sebenarnya ini tidak sempat ditampilkan, saya juga mengukur dengan luas areanya, itu didapatkan bahwa tentu saja dengan sintesis TiO2 tanpa kitosan, hanya TiO2 murni saja, maka memiliki luas permukaan yang cukup besar. Kemudian semakin kecil kandungan TiO2 di dalam kitosan, maka luas permukaannya juga akan semakin kecil ya. Oke. Kemudian ukuran porinya juga demikian. Kita tahu karena memang kitosan sendiri kan termasuk struktur yang mungkin tidak berpori begitu ya. Jadi sehingga seolah menjadi menutupi dari TiO2-nya. Nah, ini kemudian stabilitas termal yang
dapatkan bahwa tentu saja ketika TiO2 dibentuk dalam komposit dengan kitosan, nanokomposit TiO2 kitosan itu memiliki kestabilan termal yang lebih tinggi, di mana ketika pada temperatur 300 ya, dia masih bisa bertahan, tidak mulai terdegradasi cukup banyak, dan ini bisa dibandingkan ketika proses dekomposisi dari kitosan murni. Jadi pengurangan berat dari kitosan itu sebenarnya mulai terjadi ketika temperatur 300, tetapi tidak berlaku demikian jika pada komposit TiO2 kitosan. Begitu juga dengan ini yang dibandingkan dengan banyak variasi rasio TiO2 kitosan yang ada dalam kitosan tersebut. Nah, ini parameter yang berpengaruh dalam sintesis. Dari yang sudah saya lakukan Bapak Ibu, saya kemudian bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam sintesis ini. Yang pertama adalah temperatur, tentu saja karena dilakukan dalam temperatur ruang untuk menjaga kestabilan kitosan, maka ini menjadi faktor yang penting. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada variasi waktu penuaan. Karena ini dilakukan dalam temperatur kamar, tentu saja untuk membentuk kristalnya itu dilakukan dengan proses aging atau penuaan. Nah, pada penuaan selama 0 sampai 7 hari itu relatif tidak berubah, tetapi ketika saya perlama lagi atau saya biarkan selama 2 minggu itu hasil ukuran partikelnya menjadi lebih besar. Nah, kalau ini penuaannya ditambah lagi hingga 3 minggu, itu ternyata larutan dari nanokomposit itu sudah semakin pekat gitu ya. Jadi sudah tidak kondusif, sudah tidak bisa mungkin kalau saya bilang sudah tidak berhasil gitu, sudah tidak jadi gitu ya, karena kami tidak bisa dengan magnetic stirrer itu sudah tidak bisa teraduk gitu ya. Ini kan ketika penuaan kan sambil dicek konsistensi larutannya, tetapi ketika sudah lebih dari 3 minggu itu sudah semakin solid, sudah semakin pekat larutannya. Nah, kemudian yang kedua adalah pH. Tentu saja ketika pH ini dilakukan dalam keadaan yang lebih tinggi atau dalam mendekati pH basa, itu kemungkinan penulisis dari prekursornya semakin besar. Oleh karena itu, idealnya adalah menggunakan pH dari keadaan awalnya atau pH larutan awalnya. Nah, ini sempat dibuktikan bahwa ternyata pada pH 5 saja itu sudah cukup banyak yang terhidrolisis dari prekursor, sehingga dihasilkan kristalinitas yang kurang baik. Ini bisa dilihat berdasarkan pola difraksinya. Nah, dan adapun yang bawah ini adalah dilakukan pada pH awal atau pH alami dari larutan tersebut. Jadi saya tidak menambahkan apapun. Berarti artinya memang berasal dari larutan asam asetatnya. Kemudian yang ketiga adalah pelarut dan modifier. Di sini menggunakan asam asetat, tentu saja untuk mencegah hidrolisis yang terlalu cepat dari prekursor. Kemudian juga prekursornya digunakan titanium tetraisopropoksida. Ini lebih disukai karena gugus alkoksida lebih tahan terhidrolisis dibandingkan misalkan TI klorida gitu ya. Kemudian meningkatkan efek sterik reaksi substitusi nukleofilik oleh molekul air dan lebih mudah membentuk klaster TiO-TI yang lebih besar. Nah, berdasarkan reaksi yang terjadi, maka ini dapat dikategorikan ada 2 kemungkinan secara hipotetik bagaimana reaksi antara inisiasi pembentukan TiO2 ini, yaitu bisa melalui reaksi esterifikasi ataupun yang kedua reaksi dari pembentukan kompleks oksoasetat. Nah, ini ada 2 hal kemungkinan yang terjadi ketika proses bagaimana akhirnya membentuk TiO2 di dalam kitosan. Kemudian setelah nanokomposit TiO2 kitosan itu terbentuk, dicoba untuk menghilangkan polutan. Dalam hal ini saya menggunakan
dua jenis polutan zat warna Bapak Ibu, yaitu zat warna asam dan zat warna basa. Zat warna asam digunakan metil orin, sedangkan zat warna basa digunakan metilen biru. Nah, untuk zat warna asam menggunakan metil orin ini terlihat bahwa memang cukup tinggi kemampuan mendegradasinya. Ini ada banyak variasi yang digunakan, dan tentu saja memang semakin tinggi kandungan atau rasio TiO2 di dalam nanokomposit itu, maka kemampuan untuk mendegradasi tentu menjadi semakin baik. Dan ini saya mencoba juga dilakukan dalam keadaan tanpa cahaya untuk membuktikan bahwa memang nanokomposit yang terbentuk juga memiliki kemampuan absorpsi. Memang cukup tinggi hingga sampai 50% dalam mengurangi konsentrasi zat warna. Nah, ini bagaimana kemampuan dari nanokomposit tiodokitosan dalam menghilangkan zat warna metilen biru, mengurangi konsentrasi polutan metilen biru. Sama ini juga dilakukan dalam cahaya dan tanpa cahaya, dan kelihatan memang bahwa ada perbedaan kemampuan dalam menghilangkan zat warna asam dan basa ini atau zat warna metil oren dan metilen biru, bahwa kemampuan menghilangkan itu lebih besar atau kemampuan mendegradasi polutan metil oren itu lebih besar dibandingkan metilen biru. Kenapa? Karena metil oren ini yang bersifat asam atau bersifat anionik, jadi ada lebih mudah untuk kayak elektrostatik mendekat pada nanokompositnya, sehingga proses inisiasi untuk terjadinya fotodegradasi semakin tinggi. Kemudian ini dicoba juga kemampuan menghilangkan polutan metil orin dengan variasi konsentrasi polutannya, dan ternyata memang semakin tinggi konsentrasi metil orin yang digunakan, kemampuannya semakin menurun. Ini begitu juga dengan yang dilakukan dalam cahaya. Artinya ketika tanpa cahaya semakin besar konsentrasi metil orin, maka dengan sendirinya kemampuan mengabsorpsinya juga lama-lama akan maksimal ya, sudah tidak mampu lagi, badannya mungkin sudah terjadi keseimbangan, sudah tidak mampu lagi untuk mengabsorpsi. Nah, kemudian bagaimana menghilangkan polutan metilen biru dengan cahaya dan tanpa cahaya dalam variasi konsentrasi polutan ini? Kalau yang tadi dilakukan pada polutan metil oren, dan yang ini adalah pada metilen biru, kurang lebih dengan hasil yang sama. Kemudian pengaruh logam, saya coba menggunakan Cu, Bapak Ibu, bagaimana pengaruh Cu terhadap kemampuan fotodegradasi metil oren dan metilen biru. Lihat bahwa memang dengan adanya Cu atau logam lain ya yang ditambahkan dalam larutan tersebut, maka kemampuan fotodegradasi terhadap polutan zat warna semakin meningkat. Ini semakin bertambah banyak konsentrasi Cu yang dimasukkan, maka kemampuan fotodegradasinya juga semakin banyak. Nah, ini yang saya coba untuk menggambarkan secara deskripsi begitu ya, bagaimana mekanisme fotodegradasi metil oren dan metilen biru dalam nanokomposit. Mungkin bisa disampaikan di sini bahwa ada 3 tahapan yang terjadi. Yang pertama adalah adsorpsi dari polutan metil oren dan metil biru ke permukaan nanokomposit pada tahap pertama, kemudian dilanjutkan dengan absorpsi HANU atau sinar pada permukaan nanokomposit. Setelah itu terjadi pembangkit untuk terbentuknya hole di sini ya. Jadi ketika terjadi proses absorpsi HANU pada permukaan nanokomposit, maka itulah mulai terbentuk hole atau ada elektron yang tereksitasi. Kemudian hole ini akan menginisiasi atau bereaksi dengan larutan air, kemudian akan membentuk radikal hidroksil. Radikal hidroksil ketika bertemu dengan MO dan MB atau yang berada di dalam larutan tersebut, maka mulai terjadi inisiasi proses degradasi. Begitu juga pada bagian berikutnya, pada tahap yang ketiga, itu juga dimungkinkan spesies hole yang sangat bermuatan positif ini kemudian akan berdifusi, bereaksi dengan metil oren dan metilen biru yang sudah terabsorpsi. Maka dengan cara yang sama,
kemudian akan menginisiasi reaksi degradasinya. Nah, pada kesempatan itu saya juga mencoba mengidentifikasi hasil fotodegradasinya. Ada dua yang saya lakukan, yaitu menguji hasil degradasi setelah kontak dalam waktu tertentu menggunakan kromatografi ion dan kromatografi cair, kromatografi ion dan kromatografi cair-cair gitu. Kemudian dari hasil ini nampak bahwa pada waktu tertentu itu teridentifikasi terbentuk ion sulfat dan amonia. Ini juga, jadi semakin MP juga demikian, semakin lama waktu degradasi ternyata teridentifikasi ada ion sulfat dan amonia. Semakin banyak, maka semakin banyak waktu degradasi, maka semakin banyak pula ion-ion mineral yang terbentuk. Nah, ini kromatografi yang saya gunakan juga untuk kromatografi cair yang digunakan menggunakan fase gerak metanol di sini. Nah, ini ada perubahan intensitas pada waktu retensi yang sama sebenarnya. Jadi ada diawali pada waktu 0 menit, ini adalah senyawa induk dari metil urin. Kemudian pada waktu 120 menit ternyata ada pengurangan pita peaknya. Kemudian pada waktu 270 ini juga mulai berkurang. Nah, ini kemudian ada pergeseran waktu retensi. Dimungkinkan ada senyawa baru, sudah mulai ada perubahan dari senyawa induk ke senyawa berikutnya dan seterusnya sampai kemudian cukup membuktikan bahwa ternyata memang fotodegradasi bisa menghasilkan memecah senyawa-senyawa induk atau senyawa-senyawa polutan dalam hal ini menjadi senyawa-senyawa lain yang diharapkan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Tapi ini kan kemudian dibuktikan dari menggunakan kromatografi ion bahwa memang sudah cukup terbukti membentuk ion mineral sulfat dan amonia. Mohon maaf Bu Imelda, waktunya tinggal 3 menit lagi. Baik. Nah, ini Bapak Ibu, saya juga mencoba melakukan regenerasi. Regenerasi ini cukup baik ya, bahwa paling tidak sampai 3 kali pengulangan masih bisa mendegradasi sampai 67%. Dan ini sempat juga difoto, melihat morfologinya, tapi memang tidak terlalu jelas Bapak Ibu, bahwa ada tentu saja ada perbedaan penampakan morfologinya gitu ya. Ketika sudah terjadi pengulangan 2 kali, jadi nanokompositnya sudah semakin tidak kelihatan, bahkan mungkin ada kelihatan partikel molekul-molekul zat warna yang nempel begitu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, baik, terima kasih. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan ya untuk Pak Nurul dan Bu Imelda. Jadi yang saya rangkum tadi pertama dari Pak Khalid dulu. Jika untuk mengadsorpsi ion logam, apakah diperlukan surfaktan? Padahal yang diperlukan hanya ujung ioniknya. Dan pertanyaan tersebut sudah langsung dijawab oleh Pak Nurul sendiri di kolom komentar. Terkait modifikasi atau surfaktan atau yang lainnya, itu digunakan untuk menambah gugus fungsi yang semakin banyak. Jadi harapannya kapasitas absorpsi juga akan semakin besar, seperti itu ya Pak Nurul? Betul sekali Mas Bonusanggi. Hanya beberapa pertanyaan sudah saya jawab di chat ya. Mungkin yang buat Bu Imelda yang belum dijawab. Oh iya, iya Pak. Terus tadi ada pertanyaan dari Bu Retno kayaknya yang buat Bu Imelda. Untuk Bu Imelda, Bu Retno ya? Iya. Ya, terkait sintesis nanokomposit TiO2 ketosan, mekanisme reaksi apa yang tepat yang mungkin terjadi antara TiO2 ketosan dan lingkungan seperti apa yang harus dipenuhi agar sintesis material tersebut optimal. Jadi di sini ada 2 pertanyaan dari Bu Retno. Ini yang pertama dulu Bu Imelda, silakan mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Terkait sintesis nanokomposit TiO2 ketosan, mekanisme apa yang memungkinkan terjadi gitu. Jadi tadi sudah disampaikan ada 2 yang mungkin terjadi, yaitu pertama adalah reaksi esterifikasi dan reaksi pembentukan kompleks oksoasetat. Dari 2 hal itu yang sangat dimungkinkan adalah melalui reaksi
pembentukan kompleks oksoasetat gitu. Karena memudahkan bagaimana terjadi substitusi nukleofilik dari ion asetat menggantikan gugus isopropil dari prekursornya gitu ya. Jadi itu yang lebih memungkinkan. Kemudian setelah terjadi reaksi pembentukan kompleks oksoasetat, baru kemudian ada ada penggambaran pembentukan klaster yang lebih besar, kemudian bergabung dengan spesies atau kompleks oksoasetat dengan TI yang lain, sehingga menjadi semakin membesar dan akhirnya menjadi awal dari pembentukan partikel TiO2. Kemudian lingkungan apa yang harus dipenuhi agar sintesis material ini optimal? Tentu saja tadi sudah disampaikan bahwa faktor temperatur sangat penting. Jadi kalau dilihat dari kondisi optimum yang sudah didapatkan, diantaranya adalah temperatur adalah tetap temperatur kamar, kemudian waktu aging atau waktu penuaannya tidak lebih dari 7 hari gitu. Kemudian pH-nya juga dilakukan pada pH larutan gitu ya. Dalam hal ini tidak menambahkan apapun, jadi saya menggunakan pH berarti 2,7 kurang lebih begitu. Ya, diantaranya itu. Dan tentu menggunakan prekursornya dari sparkoksida gitu. Mungkin begitu Bu Retno. Iya, pertanyaan dari Bu Retno juga. Yang kedua, bagaimana hubungan kenaikan degradasi polutan dengan pertambahan konsentrasi kitosan? Bagaimana proses yang memungkinkan dari pengaruh cahaya terhadap material dalam kemampuan degradasi logam berat seperti itu? Mungkin bukan degradasi ya, reduksi kali ya. Bagaimana hubungan kenaikan degradasi polutan dengan pertambahan konsentrasi kitosan? Bagaimana proses yang memungkinkan dari pengaruh? Iya. Jadi kalau dalam nanokomposit TiO2 kitosan ini, tentu saja kalau semakin banyak rasio atau komposisi titanianya di dalam kitosan, kemampuan mendegradasinya semakin baik, semakin tinggi. Karena memang yang dikehendaki adalah sifat fotokatalisnya. Jadi kalau konsentrasi atau komposisi kitosannya rendah, sedikit ya tentu menjadi tidak banyak yang mampu didegradasi begitu. Begitu saya kira nggih. Oke. Itu Bu Retno. Bu Retno? Oke, mungkin kalau ada pertanyaan lagi, silahkan langsung nyalakan mikrofonnya saja untuk langsung bertanya kepada narasumber seperti itu. Kalau belum ada, oh ya, baiklah. Bu Melda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Khalid nih Bu. Teman-teman, halo. Ya teman dulu. Menarik sekali Bu Imelda, ya. Saya tahu penelitiannya Bu Imelda bagus. Saya mau tanya ini apa namanya? Supaya TiO2 itu tidak lepas dari kitosan. Bagaimana gitu, karena ini menarik sekali. Jadi istilahnya hibrid antara adsorben dengan katalis yang super duper efektifnya gitu. Ini penelitian yang sangat bagus lah gitu. Ya, matur nuwun Mas Bonusa ya. Makasih Bu Imelda, sukses selalu ya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Baik Pak Khalid, matur nuwun. Jadi karena ini yang disintesis dalam bentuk nanokomposit, di mana diharapkan ada ikatan kimia yang terjadi di situ, dan tadi sudah di secara hipotetis digambarkan kemungkinan melalui ikatan hidrogen dan ikatan kovalen koordinasi, maka sementara cukup kuat gitu ya Pak Khalid ya, cukup kuat untuk nempelnya gitu, karena didukung oleh adanya ikatan kimia. Karena memang proses sintesisnya diawali dari larutan, jadi bagaimana ketika TI itu tumbuh dalam matriks kitosan itu juga diimbangi atau dibarengi dengan terbentuknya ikatan. Mungkin lain jika proses sintesisnya itu dengan mechanical steering tadi, jadi sudah menggunakan TI serbuk, kemudian
di blended gitu ya, diaduk, dicampur dengan kitasan. Nah itu saya yakin, karena saya juga pernah mencoba begitu, itu banyak yang lepas gitu ya, saya pernah nyoba itu larutannya menjadi keruh, bahkan setelah saya aduk, saya ujikan pada zat warna, maka ternyata malah menjadi keruh gitu, dan itu saya yakin TI-nya lepas gitu, kurang lebih begitu. Nggih, matur nuwun, nggih, pun. Baik Bu, menyambung dari pertanyaan Pak Khalid, mungkin terkait stabilitas, apakah sudah diuji di stabilitas berbagai pH mungkin Bu? Sintesis, ketika sintesis atau proses fotodegradasinya? Kalau fotodegradasinya sudah. Jadi ketika sintesis saya juga sudah melakukan dalam variasi pH. Tadi sudah apa bisa disampaikan? Bentar, bisa saya tampilkan lagi gambarnya. Nah ini dicoba melakukan sintesis. Dalam proses sintesisnya itu dilakukan dalam beberapa pH. Tapi memang saya sengaja tidak menggunakan pH lebih dari 5 karena pasti sudah semakin banyak terhidrolisis, jadi nanti tidak optimal pembentukan kristalnya. Ini terlihat bahwa pH terbaik adalah ketika pH alami atau pH asli ya yang berasal dari larutan yang digunakan gitu. Nah, kemudian kalau untuk variasi pH ada proses degradasinya itu juga sudah dilakukan. Ini ternyata tidak saya tampilkan di sini. Ya, memang ketika proses degradasi juga dicoba dengan beberapa pH, tentu saja dari situ berpengaruh terhadap bagaimana proses pembentukan spesies di antara TiO2-nya dan polutannya gitu. Jadi memang berpengaruh. Baik Bu Imelda, terkait Pak Nurul, penelitian Pak Nurul terkait absorpsi cukup menarik karena yang dipakai itu adalah coal bottom S yang berasal dari alam, berarti gitu ya Pak ya. Coal bottom S di sini kan berarti mempunyai banyak pengotor dan utamanya di situ pastinya ada sisa karbon begitu Pak dari coal bottom S. Bagaimana cara menanggulangi pengotor karbon itu sendiri? Ketika kita mengaktifasi asam, kita tidak bisa menghilangkan karbon dari coal bottom S itu. Seperti itu Pak. Oke, makasih Mas Bonusa. Kalau yang banyak kita gunakan itu dasar batu bara, itu dari hasil kajian komposisi kimianya dari beberapa sumber, itu komponen utamanya adalah silika alumina, kemudian Fe2O3, besi, dan kalsium. Kalau karbonnya kelihatannya tidak begitu banyak Mas, kecuali yang yang kita gunakan kalau yang berasal dari limbah yang pabrik gula, itu memang istilahnya di situ ada karbonnya gitu. Itu malah jadi sinergi Mas, artinya memang kita tidak membersihkan secara total gitu, pokoknya hanya membersihkan pengotor-pengotor saja, kecuali kalau yang pada proses kita sintesis silika ya, itu memang kita ambil silikanya. Tapi kalau yang lain memang kita tidak memisahkan secara definitely begitu. Tapi kalau yang dari PLTU kelihatannya tidak begitu banyak Mas Bonusa kalau dari beberapa hasil data kajian komposisi kimianya. Kecuali yang dari pabrik gula memang
banyak, tapi tetap kita gunakan dan malah menjadi sama-sama absorben sebenarnya kan itu. Iya. Iya, baik Pak. Iya, gitu. Kecuali yang untuk sintesis, memang kita ingin mendapatkan silika dalam keadaan yang semurni-murninya, gitu. Yang prosedurnya tadi sudah kita uraikan. Gitu. Baik, jika ada penanya dari peserta, silahkan langsung saja aktifkan mikrofonnya untuk bertanya kepada narasumber. Kalau belum ada, saya yang bertanya saja. Gitu, jadi kepada Bu Imelda lagi. Tugasnya moderator ya. Jadi kepada Bu Imelda tadi, untuk kajian fotodegradasinya yang tanpa penyinaran cahaya seperti itu, menunjukkan adanya fotodegradasi atau aktivitas absorpsi di situ sekitar 50% seperti itu, Bu. Ya, betul. Nah, apakah hal tersebut diinginkan untuk material yang berfungsi untuk fotokatalis atau bagaimana, Bu? Ya, sebenarnya kalau untuk untuk tujuan idealisme membentuk fotokatalis tentu tidak, masih kurang ya, karena harapannya kan paling tidak lebih yang bisa kemampuan menyerapnya tidak terlalu besar gitu ya, tetapi lebih banyak pada proses mendegradasinya. Artinya bagaimana titania itu bisa optimal untuk bisa berfungsi sebagai fotokatalis. Tapi sementara memang demikian. Jadi problem yang bisa disampaikan adalah bahwa ketika TI-nya jumlah rasio titanianya lebih banyak, maka akan didapatkan ukuran partikel yang lebih banyak juga gitu. Tapi ketika dikurangi, tentu kitosanya yang menjadi lebih banyak. Jadi sementara itu gitu. Jadi ada kompromi akhirnya bagaimana supaya didapatkan nanokomposit yang sementara ini bisa cukup untuk melakukan fotodegradasi. Baik, Bu. Cukup menarik karena fotokatalis proses pertama pasti ada absorpsi dulu, baru nanti fotodegradasi seperti itu ya, Bu ya? Iya. Untuk semua jenis material fotokatalis pastinya memerlukan mekanisme seperti itu. Dan tadi pertanyaannya dari yang diajukan untuk Pak Nurul dari Ardi Fadli Universitas Jenderal Sudirman terkait kinetika absorpsi maupun isoterm absorpsi. Ini manfaat atau kegunaan dari permodelan kinetika seperti itu ya Pak ya, Pak Nurul? Oke, Mas Yunusa. Manfaat kinetika dan isoterm absorpsi sebenarnya cukup luas. Apa makna dari pertanyaan tersebut? Karena kinetika dan isoterm absorpsi selalu dibahas di kajian absorpsi manapun itu. Dan pastinya yang dibahas adalah kinetika absorpsi CO2 orde 1 atau 2, dan isotermnya pun yang lumrah adalah Freundlich dan Langmuir seperti itu, Pak. Oke. Kalau dari saran Bapak sendiri untuk kinetika dan isoterm absorpsi untuk modelnya sendiri, apakah kita dapat mengajukan model yang lain seperti itu, Pak? Karena jika hanya kedua model tersebut, baik kinetika maupun isoterm, umumnya cukup lumrah dalam publikasi seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Bonusa. Ini pertanyaan lanjutan dari Mas Pak Ardi ya, saya nggak tahu, belum kenal, salam kenal dulu. Jadi memang yang pakem ya, yang standar kalau kita bicara sistem absorpsi biasanya yang umum adalah yang Langmuir maupun Freundlich gitu. Tapi seperti yang Mas Bonusa sampaikan tadi, itu kalau kita bicara isoterm absorpsi tidak terbatas pada dua itu sebenarnya. Jadi kalau Langmuir homogen, kalau Freundlich heterogen, tapi sebenarnya tidak terbatas pada dua itu. Jadi kita bisa juga melakukan, dan juga saya juga kalau
penelitian dengan mahasiswa juga saya sampaikan tidak hanya terbatas pada dua itu. Kalau memang Langley sama Freundlich hasilnya nggak bagus, kita bisa kaji dengan sistem yang lain. Gitu. Misalkan menggunakan yang Elovik atau yang Temkin atau yang Javanovik misalkan. Cuma sudah barang tentu kita harus mengetahui dasar-dasar dari berbagai macam jenis sistem tersebut. Artinya kan ada syarat dan ketentuan ya, Mas Bonusa ya. Syarat dan ketentuannya kan berlaku begitu. Ya, memang kalau kita bicara yang standar 2, tapi sebenarnya yang lain bisa saja kita pakai Temkin, Jovanovic atau yang lain tadi. Cuma perlu kita pelajari memang syarat ketentuannya apa, sistem ini bisa dipakai. Itu yang kadang kita miss di situ, gitu, Mas Bonusa. Tapi secara prinsip bisa kita pakai gitu. Jadi harus kita pelajari dulu syarat dan ketentuannya. Kalau kita beli barang kan itu Mas Bonusa. Tidak masalah, tapi kita harus tahu prinsipnya gitu. Menyinggung juga terkait isoterm absorpsi utamanya di Dubinin, Pak. Mungkin Bapak mengenal juga untuk isoterm absorpsi Dubinin Reykjavik. Di situ kita bisa mengenal energi absorpsi, Pak, di situ. Energi absorpsi di dalam isoterm Dubinin bisa dibagi menjadi 2 klasifikasi kalau tidak salah, atau 3 malah, saya lupa juga. Ada yang energi absorpsi untuk fisika dan kimia seperti kimia, itu. Ya. Apakah kalau kita menguji secara model isoterm itu lebih dibanding secara termodinamikanya, Pak, seperti itu, Pak? Karena kalau dari termodinamikanya kita bisa entalpi yang merupakan energi ikat antara absorben dan absorbat dari suatu material. Seperti itu. Oke, yang Dubinin saya tidak begitu paham secara detail ya, Mas Bonusa. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa memberikan sharing informasinya, yang kimia fisik terutama. Yang Dubinin itu tadi ada energi absorpsi ya, Mas Bonusa ya. Iya, betul, Pak. Ya, dengan adanya energi absorpsi itu kita bisa mengetahui apakah interaksinya kimia atau fisik, begitu. Baik, iya betul, Pak. Ya. Cuma kembali lagi, guys, kita harus tahu kapan Dubinin itu bisa kita aplikasikan untuk mengkaji isoterm. Kalau memang desain riset kita sesuai, itu bisa kita pakai. Gitu. Dan dari situ tadi kalau memang bisa ada informasi energi absorpsi, kita bisa mengklasifikasi interaksinya. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa ikut sharing, karena saya tidak mempelajari secara mendalam yang Dubinin ini, terus terang begitu. Baik, untuk Bu Imelda, mungkin bisa saya tanyakan terkait kinetika fotodegradasinya, Bu. Apakah permodelan kinetika fotodegradasi itu mirip dengan atau sama dengan kinetika dari absorpsi, Bu? Karena mirip-mirip nih, Bu, di sini untuk prinsip awalnya seperti itu. Ya, sebetulnya ini juga sudah dikaji, tapi kebetulan tidak disampaikan. Tentu berbeda ya. Kita menggunakan pendekatan LHS ya. Jadi ada proses absorpsi juga, kemudian ada proses degradasi. Kemudian dari kinetika yang sudah didapatkan itu terlihat bahwa memang semakin, saya nggak bisa menampilkan data karena tidak disiapkan dalam PowerPoint, bahwa ternyata semakin banyak kandungan titanianya, maka kemampuan mendegradasinya juga semakin cepat. Jadi, dengan sendirinya semakin sedikit kandungan titania dalam ketosan, maka juga akan semakin lambat. Gitu. Karena tentu akan didominasi dari kemampuan dia mengabsorpsinya. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas Bonusa. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan dari peserta? Kalau belum, saya masih ada 2 pertanyaan. Tadi Mbak Vini dan Mbak Thomas Triastuti. Yang Mbak Vini tadi absorben yang dibuat, bagaimana dengan selektivitas dari absorben terhadap ion-ion logam, seperti itu, Pak Nurul. Terkait selektivitas dari absorben, mungkin ketika kita bandingkan dengan modifikasinya, seperti itu, Pak. Apakah
selektivitas akan meningkat setelah terjadi modifikasi atau ditambahkan modifikasi pada call bottom S itu sendiri, Pak? Gitu. Kalau kita bandingkan yang sebelum dan sudah modifikasi, memang hasilnya lebih baik yang sudah modifikasi. Tapi mungkin kalau saya tangkap pertanyaannya Pak Vin itu tadi selektivitas Mas Bonsa, selektivitas terhadap ion logam yang lain. Gitu. Memang dalam penelitian kita tidak selalu mengkaji selektivitasnya, tapi ada juga yang kita kaji selektivitasnya. Misalkan kalau kita tahu di limbah tersebut jelaskan campuran berbagai macam ion logam atau mungkin zat warna, dan kita kaji dengan ion logam pengganggu terdekatnya gitu. Dan ada juga yang kita lakukan seperti itu, dan memang hasilnya memang masih lebih baik yang terhadap ion utamanya gitu. Yang utamanya tadi misalkan yang untuk kuningan tadi bisa sampai 99% daya absorpsinya, kemudian kalau dibandingkan kapasitas absorpsinya yang CO itu 2 kali lebih besar dibandingkan yang terhadap ZN gitu. Mungkin itu kayaknya Mas Bonusa kalau yang maksudnya pertanyaan Mbak Vini. Tapi kalau apakah yang modifikasi lebih baik dibandingkan yang non, jelas hasilnya dari beberapa data itu memang lebih baik gitu. Baik Pak Nurul, apakah masih ada pertanyaan dari peserta lainnya? Dan yang terakhir tadi ada Pak atau Bu Triastuti ini, apakah pernah dilakukan penelitian mengenai bottom S dari sumber yang lain, Pak? Misalnya bottom S insenerasi seperti itu, dan telah dijawab dari Pak Nurul itu sendiri di kolom komentar. Bahwa kalau yang sudah dilakukan eksperimen oleh Pak Nurul adalah bottom S dari PLTU dan bottom S dari pabrik gula, seperti itu ya Pak ya? Oke, jadi tadi pertanyaan dari Bu Triastuti, memang sejauh ini yang kita kaji adalah bottom S dari berbagai macam limbah PLTU, terutama yang ada di Pulau Jawa, dan ternyata yang menarik memang komposisinya tidak selalu sama, walaupun memang komponen utamanya tetap silika dan alumina. Kemudian selain yang dari PLTU, kalau inserasi kayaknya belum, tapi yang pernah juga dari pabrik gula, sama yang pernah dan sedang juga kita kaji yang limbah slab nikel. Itu kalau yang inserasi kayaknya belum. Mungkin Bu Triastuti bisa melanjutkan yang insinerasi gitu. Ya, ini ada kolaborasi dari Pak Agung Abadi juga, sedang mengkaji penanggulangan logam berat. Mungkin bisa dikolaborasikan dengan Pak Nurul dan Bu Imelda seperti itu Pak dan Ibu. Ya, betul. Dan yang terakhir masih ada dari Pak Khalid Junaidi. Mau tanya, jari-jari ion dan teori HSAB kadang saling bersaing, mana yang dominan, begitu Pak, dari teori tersebut? Ya, memang dari beberapa kajian benar yang disampaikan oleh Pak Khalid. Jadi kadang ada kontradiksi antara jari-jari dengan HSAB. Memang sejauh ini yang lebih banyak dominan adalah yang HSAB. Cuma memang pada data-data tertentu terkadang malah bukan HSAB-nya yang berperan, di situ malah jari-jari ionnya yang berperan. Itu kayaknya Pak Khalid juga mengalami hal yang sama. Tapi data yang pernah kita lihat sejauh ini seperti itu Pak Khalid. Memang ada 1-2 yang tidak selalu HSAB yang dominan begitu. Itu Pak Khalid dan Mas Bonsa. Oh iya. Baik Pak, dari Rahayu dari Unpati, maaf izin bertanya kepada Ibu Imelda mengenai kemampuan degradasi dari nanokomposit kitosan TO2, di mana menurut penjelasan Ibu, jika komposisi TI banyak maka degradasinya besar. Pertanyaannya, bagaimana dengan pengaruh dengan kitosan itu sendiri?
karena kitosan itu juga memiliki kemampuan untuk mengikat polutan. Terima kasih, Bu. Seperti itu, Bu, dari Pak atau Ibu Rahayu. Terima kasih, Mas Bonisa. Ibu Rahayu, baik. Sebenarnya kitosan di sini ketika digunakan kan pada dasarnya untuk membatasi pertumbuhan CO2 supaya dia berukuran berdimensi nano. Nah, tetapi kalau memang terlalu banyak, itu juga itu tadi kemampuan akan lebih dominan sifat absorpsinya. Nah, sebenarnya tanpa kitosan saja, tanpa kitosan pun, hutannya pasti sudah memiliki kemampuan mengabsorb, tetapi walaupun tidak terlalu dominan. Jadi yang diharapkan memang kitosan diharapkan mampu membantu mengabsorpsi supaya nempel polutan nempel pada permukaan komposit. Tetapi kalau terlalu banyak komposisinya, nanti yang dominan adalah absorpsinya, tapi tidak degradasinya begitu. Jadi makanya diharapkan komposisi yang ideal ya. Jadi ada kombinasi bagaimana kitosan cukup untuk membatasi pertumbuhan partikel, tapi dia juga tidak terlalu dominan dalam kemampuan mendegradasinya. Karena tadi sudah terbukti jika kitosannya terlalu banyak, maka yang dominan itu adalah kemampuan absorpsinya. Sehingga kalau dibuat persentase, justru hilangnya berkurangnya konsentrasi polutan itu karena terabsorpsi tapi tidak terdegradasi gitu. Baik, itu mungkin pertanyaan terakhir ya dari Bu Triastuti. Bu Triastuti, Pak Rahayu. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari peserta? Jika tidak ada, mungkin bisa saya simpulkan untuk webinar analytical in context ini. Pertama, untuk kajian absorpsi dari coal bottom ash yang mempunyai selektivitas rendah dan kapasitas absorpsi yang rendah mungkin bisa ditingkatkan dengan penambahan gugus fungsional seperti dari surfaktan yaitu CTAB dan SDS maupun dari ligan organik dari hidroksiquinolin itu sendiri. Dan prinsip mekanisme interaksi antara yang CBA yang termodifikasi surfaktan mungkin adalah elektrostatik dan CBA yang termodifikasi hidroksiquinolin adalah interaksi ASAB-nya itu sendiri ya, atau berdasarkan teori hard-soft acid base. Dan yang kemudian dari pemaparan Bu Imelda, nanokomposit TO2 kitosan merupakan nanokomposit yang superior dalam mendegradasi zat warna utamanya di situ. Karena sifat kristal kitosan itu sendiri menentukan konformasinya sehingga menghasilkan efek ruang yang terbatas yang saya sorot di situ tadi, yang menghasilkan komposit berukuran nano seperti itu ya Ibu Imelda. Ya. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin dari peserta silahkan mengaktifkan webcamnya untuk saya ambil foto secara virtual. Ya, ini karena ada 74, kayaknya satu ruang tidak cukup, jadi nanti ada 4 kali pengambilan gambar ya Bapak Ibu. Apakah sudah siap semua? Ya, jika sudah siap, saya akan hitung mulai dari 1 ke 3. 1, 2, 3, senyum. Ya, tahan dulu. Ya, sebentar, Bapak Ibu. Saya simpan dulu supaya tadi tidak ke delete. Sebentar, mohon maaf, ada gangguan.
1, 2, 3. Senyum. Udah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan dari kami, saya pribadi mohon maaf. Mewakili segenap kimia Universitas Gadjah Mada, kami mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mirza.